insya Allah kalau kita bersama-sama merasa tanggung jawab sesuai dengan yaitu posnya masing-masing, kita akan lancar dan apa yang kita niatkan semuanya insya Allah akan terlaksana. Para bapak, ibu dan saudara sekalian, ini yang sangat penting dan mungkin poinnya selama ini mulai dari berdirinya Pondok Al-Hikmah yang saya dirikan mulai tahun 2007. Pada tahun itu sampai tahun 2020. Namun untuk bisa merangkak, mulai merangkaknya karena yang dulunya itu adalah salaf khusus untuk anak-anak ngaji, dan bisa berkembang mulai bisa merangkak mulai tahun 2013 selama ada formatnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang semakin tahun semakin bertambah, semakin tahun dan semakin bertambah, dan dilanjutkan pada tahun 2017 kita dirikan bersama-sama yaitu SMA-nya. Dan alhamdulillah walaupun untuk saat ini SMA kita belum ke aplikasi, namun kita akan berusaha mudah-mudahan nantinya, karena sekarang itu tentang aktivitas yang menentukan dari pusat, bukan dari kita yang minta, tapi tujuan dari pusat. Saya atas nama pengurus sangat-sangat mohon maaf kepada terutama Dewan Guru. Ini yang terutama adalah yaitu format baik di SMP maupun di SMA. Setelah yaitu kemarin ya, ada persyaratan yang bersangkutan dengan tugas para ibu, karena di Dapodik di situ dimintai SK resmi. Saya akui selama bapak ibu mengabdi atau ngajar di Al-Hikmah, saya belum pernah merasa membuatan SK, ya tahu? Kita pergi ya bapak ibu, saya belum merasa membuatan SK yang sifatnya yaitu resmi dari yayasan. Namun yang dari sekolah, mungkin dari kepala sekolah sudah membuatkan SK tugas tak ya, sudah ya. Nah, tapi yang SK yang sifatnya guru tetap dari yayasan, saya kayaknya belum pernah membuatkan. Ini yang bersangkutan masalah itu. Karena pentingnya masalah yaitu SK itu kayaknya sangat-sangat penting. Karena kalau para bapak dan ibu mengabdi atau ngajar di sekolah, sekolah itu ada di dalam yayasan, itu bukan SK kepala sekolah yang berlaku, tapi SK yayasan. Insya Allah dengan adanya SK yayasan ini nanti kalau setelah dibuat dari ketua yayasan, ibu misalnya atau bapak misalnya akan melamar atau akan mencari apa saja yang kalau ada SK dari yayasan itu lebih cepat dibandingkan SK dari sekolah. Ini pengalaman dari pondok-pondok yang sudah besar. Maka dari itu sengaja saya undang para bapak dan ibu, itu tujuan intinya ya, tujuan intinya tentang masalah SK. Dan SK itu berupa ada SK yang tidak tetap dan ada SK yang SK guru tetap. Ada SK guru tetap dan ada SK guru tidak tetap. Gitu. Kalau guru yang tetap dari yayasan maksudnya, itu memang dari pihak yayasan pun insya Allah kedepannya ini berbicara kedepannya ya, kedepannya itu tetap nanti dari pihak yayasan ada ya kedepannya lah pokoknya ya, ada yang perlu disampaikan di
untuk imbalan dari si guru itu. Nah ini para bapak dan ibu tinggal memilih nantinya. Tapi kalau kehendak saya tawarkan kepada para bapak dan ibu, dari pihak yayasan itu akan membuatkan SK guru tetap yayasan. Tapi di situ nanti saya minta persetujuan kepada para bapak dan ibu. Karena apa? Selama ini dari pihak kami yayasan belum bisa memenuhi dan belum bisa memberi imbalan kepada para bapak dan ibu, itu tujuannya. Namun kalau misalnya SK ini nanti dibuat dari pihak yayasan dan di situ tertera, ya kan yang namanya guru tetap ngajar tidak ngajar tetap dari yayasan ada imbalannya, intinya gitu. Namun untuk sementara ini dari pihak yayasan belum bisa memberi imbalan kepada para bapak dan ibu selain dari gaji si yang mendapat busda atau dapat kredit lain itu. Ini khusus untuk dari yayasan. Sebenarnya saya akui, ya, saya akui bapak ibu, di mana-mana yayasan yang sudah besar itu sebenarnya yang ngajar atau tenaga pengajar atau tenaga apa saja yang ada di dalam yayasan itu memang ada sebenarnya dari pihak kami. Namun saya mohon maaf karena Al-Hikmah ini baru pengembangan dan sangat pentingnya fasilitas anak, maka dari itu saya atas nama ketua belum bisa memberi imbal kepada para bapak dan ibu sekalian. Dan insya Allah mudah-mudahan setahun, 2, 3 atau kedepannya nanti dari pihak kami atau yayasan bisa memberi kepada para bapak dan ibu sekalian. Para bapak dan ibu sekalian di sini kira-kira ya saya tawarkan kepada para ibu dan bapak nanti kalau kita buat SK itu SK yang guru tetap atau guru tidak tetap kira-kira? Saya tawarkan dulu bapak ibu. Bagus. Guru tetap. Ada yang dibutuhkan untuk kelengkapan data-data di iya. kan yang berkaitan dengan pemerintahan. Itu Bu, guru tidak tetap. SK itu kalau nanti dimintai dari persyaratan yang sifatnya dari dalam yayasan itu kurang, nilainya kurang gitu. Tapi kalau guru tetap yayasan, insya Allah itu yang diperlukan. Seperti kemarin ya, ada ibu yang dari pondok itu yang diminta adalah guru SK tetap yayasan. Nah, yang guru tetap dari yayasan maksudnya itu ya, itu nanti insya Allah kedepannya kalau SK-nya dari yayasan besar kecilnya itu dipikirkan dari yayasan. Ada pihak dari yayasan yang sifatnya selain dari gaji guru yang di SMP dan SMA. Itu maksudnya Bu. Nah ini untuk mengantisipasi kebutuhan para bapak dan ibu kedepannya. Kalau misalnya ya ada persyaratan-persyaratan yang sekiranya itu diminta dari SK itu, dari pihak yayasan ini kepengennya membuat SK guru tetap. Tapi di situ nanti ada perjanjian, maksudnya dari bapak dan ibu ada perjanjian. Karena gini Bu, cara kasarannya ya, namanya kalau sudah dikasih SK dari yayasan guru tetap, kan ngajar nggak ngajar kan dapat gaji itu loh, kasarnya seperti itu maksudnya dari yayasan gajinya bukan dari sekolah lain.
Yang dari GTT, dari bos, dari lain-lain, bos misalnya, itu sudah urusan formal. Ini yang sifatnya dari yayasan, yang ngabdi di dalam yayasan. Itu keuntungan yang ngajar di dalam yayasan. Lain dengan apa itu ngajar di luar yayasan. Ya Bu. Ya. Misalnya untuk yang GTT-nya di sini, yang bosdanya di sini, otomatis guru tetap yayasan. Nah, kalau dengan guru-guru lain yang punya induk di sekolah lain, nah kayak Ibu Eka Marina, induknya kan di SMK, Ibu Sunarti, induknya di PAUD. Itu bagaimana Pak? Masalah datanya kan di luar dia, bukan data kita. Kalau kita yang bosda, yang GTT, otomatis kita induknya di sini, otomatis tetap yayasan. Itu ya. Terima kasih Bu Ika. Ya, kita sesuaikan dengan apa itu induk. Benar, ya benar. Yang apa itu tadi yang dapat Busda dan dapat GTT-nya di Alikma, berarti itu guru tetap yayasan. Nah, seperti Pak Widi itu kan induknya di SMA 1 ya. Berarti dia itu guru tetapnya di SMA 1. Nah, Bu Unar berarti guru tetapnya di iya. Ya, kita sesuaikan induknya. Nah, kita sesuaikan induknya. Itu maksudnya, benar. Tadi belum sampai situ. Nah, yang induknya di Alikma, yang dapat Busda dan GTT itu dibuatkan guru tetap yayasan. Nah, terus mungkin yang ibu-ibu kan tanya, loh nanti kalau guru tetap dapat gaji dari yayasan misalnya ya, terus yang saya ngabdi di Alikma kok terus nggak dapat imbalan dari Alikma? Enggak. Yang sifat itu insya Allah nanti semuanya yang di dalam sini sesuai dengan kerjaannya masing-masing. Tapi SK-nya yang beda itu SK-nya yang beda. Tapi untuk sementara ini Bapak Ibu ya, di sini nanti ada surat pernyataannya yang isinya ya, mungkin ini baru saya bacakan dulu surat keputusan ya, dan nanti bisa dianalisa para Bapak dan Ibu. Guru tetap pada Pondok Pesantren Alikmah tahun pembelajaran 2020-2021 menimbang 1. Untuk melancarkan dan ketertiban proses belajar mengajar pada pendidikan di Pondok Pesantren Alikmah, ini yang saya contohnya ini adalah ini keputusannya. Oh ini SK-nya. Guru tetap pada Pondok Pesantren Alikmah tahun pembelajaran 2020-2021. Ini SK, ini Pak Ibu ya. Tapi memutuskan ini ya. Surat pernyataannya nggak ada. Surat pernyataannya nah ini ada satu, dengan telah saya terimanya SK tersebut maka saya, ini surat pernyataannya, sanggup melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku dan melaksanakan tupoksi sebagai tempatnya masing-masing ya, tenaga Yayasan Al-Hikmah, ini di sini Puskestren, ini kan lain-lain ya. Yang kedua, apabila di kemudian hari saya melanggar dan melalaikan tugas maka saya bersedia menerima sanksi dan pembatalan SK tersebut. Yang ketiga, SK penugasan ini tidak akan dituntut apapun, tidak ada tuntutan apapun di kemudian hari dan hanya akan saya gunakan untuk keperluan dan aturan di bidang pendidikan. Ini yang ketiga, ini tidak ada tuntutan. Nah,
Maksudnya gini Bu ya, dari pihak yayasan itu untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini dibuatkan surat pernyataan. Apabila para bapak dan ibu untuk satu membuat pernyataan ini, maka dari pihak yayasan akan membuatkan apa itu SK guru tetap yayasan. Itu maksudnya. Pak Nur, Pak Nur, Pak Nur kan dinia. Yang untuk SMP SMA bagus. Yang lain siap nih untuk buat pernyataan dulu. Buat pernyataan yang isinya saya baca tadi, dan nanti di situ baru saya contohnya sudah ada ini surat keputusan atau SK dari yayasan. Sudah ada contoh-contohnya.